Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Pramudita Aryani dengan NIM 2220302027. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu lingkungan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Isu lingkungan menjadi hal yang sangat sering terjadi saat ini. Isu tersebut muncul dari banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia berupa pembakaran liar dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan tanpa ada konservasi yang berkelanjutan. Pemetaan terkait permasalahan lingkungan telah dilakukan baik pada forum nasional maupun forum regional dan internasional, bertujuan untuk tujuan usaha mengembalikan daya dukung lingkungan dan keseimbangan alam yang kita alami sekarang saat ini. Isu-isu yang mengemukakan dari hasil pemetaan dikelompokkan dalam 3 skala besar prioritas, yaitu yang pertama ada pengertian isu lingkungan global. Isu lingkungan global merujuk pada definisi isu dan hakikat istilah global. Isu lingkungan didefinisikan sebagai masalah-masalah yang berkembang di masyarakat sebagai bahan dan sumber untuk ditanggapi dan dikritis. Namun tidak cukup sampai di situ. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud memiliki lingkup luas yang mendunia, dalam arti ada dalam tatanan masyarakat yang tidak terbatas oleh ruang waktu. Artinya tidak hanya berada pada suatu titik, lokasi, dan waktu tertentu. Masalah-masalah lingkungan global yaitu 1. Perubahan iklim atau pemanasan global. Menurut United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, merupakan perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. 2. Penipisan lapisan ozon, yaitu penipisan lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Berlubungnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyaknya radiasi yang mencapai permukaan bumi. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh manusia. Pada sisi lain, peningkatan radiasi UV juga mengakibatnya kurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut. Dan yang ketiga ada efek rumah kaca atau greenhouse effect, yaitu adanya gas pencemaran atau polutan yang akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan dan tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Dengan kata lain, suhu rumah kaca lebih tinggi karena panasnya tidak dapat menembus kaca. Di alam terbuka di atas permukaan bumi, efek rumah kaca juga bisa terjadi dapat diterangkan sebagai berikut. Energi matahari yang masuk ke bumi mengalami yaitu 25% pantulan oleh awan atau partikel lain di atmosfer, 25% diserap awan, 45% diabsorpsi permukaan bumi, dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Dampak dari isu lingkungan global yaitu pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluas gurun pasir,
peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, dan punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit, dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan, dan bandara. Isu lingkungan global lainnya yaitu pencemaran wilayah perairan. World Water Development Report atau WWDR melaporkan bahwa setiap harinya sekitar 2 juta ton sampai mencemari wilayah perairan dan produksi limbah cair mencapai 1.500 kubik, maka bila 1 liter limbah mencemari 8 liter air bersih, setidaknya 12.000 kilo kubik air bersih terkena polusi di dunia. Daerah perkotaan mengalami kehilangan air bersih hingga 20%. Perpindahan B3 bahan berbahaya dan beracun. Melintas batas negara, polusi tidak mengenal batas negara. Negara industri mengekspor limbah ke negara berkembang. AS merupakan negara pengekspor limbah B3 terbesar di dunia, mencapai 264 juta ton setiap tahunnya. Terdiri atas residu logam berat dan senyawa organik. Untuk membersihkan sekitar 2.000 sampai 10.000 tempat limbah, AS mengeluarkan dana sebesar 20 sampai dengan 100 miliar dolar US. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, limbah B3 adalah suatu sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat atau konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung dan tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Pemanasan global sesungguhnya merupakan gejala naiknya suhu di seluruh permukaan bumi yang terjadi di seluruh dunia, yang diduga disebabkan oleh naiknya intensitas efek rumah kaca. Dalam agenda Rio Smith 1992, isu meningkatnya efek rumah kaca sebagai penyebab dari terjadinya pemanasan global masih diperdebatkan. Pada tahun 1997, masyarakat di dunia melanjutkan fenomena tersebut yang dikenal dengan Protokol Kyoto, yaitu Konvensi Perubahan Iklim. Protokol Kyoto adalah sebuah instrumen hukum atau legal instrumen yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca agar tidak mengganggu sistem iklim di bumi. Efektivitas Protokol Kyoto, masyarakat yang agar diratifikasi oleh paling sedikit 55 negara, menunjukkan bahwa protokol ini memerlukan partisipasi banyak negara, termasuk negara-negara berkembang. Dampak bolongnya lapisan ozon, yaitu radiasi ultraviolet, sangat berbahaya karena dapat merusak sel hidup dengan berbagai efek yang ditimbulkannya. Radiasi UVB yang menembus lapisan ozon dapat merusak materi genetik DNA dan penyebab utama kanker kulit. Selain menimbulkan kanker kulit, radiasi ultraviolet juga melemahkan
kemampuan tubuh untuk mengatasinya dengan jalan menekan efisien sistem kekebalan sehingga memudahkan kanker menyebar luas. Untuk setiap penipisan 1% lapisan ozon diperkirakan sebanyak 2% radiasi ultraviolet sampai di permukaan bumi dan akan menyebabkan peningkatan terjadi kanker kulit 2% sampai 5%. Selain itu, diketahui pula bahwa peningkatan kadar gas CO2 di atmosfer dapat menyebabkan reaksi pembentukan ozon di atmosfer menurun. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ozon tidak diterai. Radiasi ultraviolet dapat juga menyebabkan penyakit katarak mata. Sekitar 12-15 juta orang di seluruh dunia menderita kebutaan akibat katarak dan 18-30 juta lainnya mengalami gangguan penglihatan, dan perkiraan semakin lama jumlahnya akan semakin meningkat kerusakan lapisan ozon tidak cepat ditanggulangi. Kesimpulan dari isu lingkungan global yaitu isu lingkungan pasca Perang Dingin merupakan salah satu isu internasional yang paling dinamis karena mempunyai hubungan dengan masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Isu lingkungan merupakan kontemporer yang dinamis dan penting. Isu-isu seperti polusi lingkungan, perubahan iklim, deforestasi, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan sebagainya akan semakin mengancam bumi serta kehidupan manusia dan di dalamnya jika tidak disikapi secara serius. Tidak heran banyak para pemimpin dunia menjadi isu lingkungan sebagai agenda penting dalam garis kebijakan mereka. Sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf, dan bisa dilihat video selanjutnya. Dia tinggal kini sedang memanas. Sains mencatat bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan buatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita.
sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih gak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal, buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara lewat bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka. Satu persatu. Intinya pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua. Lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.